Sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Minta tolong ini mic-nya kok jadi kecil, kenapa ya? Ya, tes 1, 1, 2, 3, besar lagi dikit. Tes ya. Baik, Bapak Ibu, kita akan mendengarkan firman Tuhan pagi ini. Saya akan berikan tema, yaitu persembahan yang berkenan. Kalau ada persembahan yang berkenan, pasti ada persembahan yang tidak berkenan. Ini akan terjadi sesuatu kontradiksi. Kita buka terlebih dahulu ayatnya di dalam kitab Bereshit pasal 4, ayat 1 sampai ayat yang keempat. Saya akan bacakan untuk saudara Bereshit atau Kejadian 4 ayat 1 sampai 4. Dan Adam bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah dia, lalu melahirkan Kain, dan berkatalah dia, aku telah memperoleh seorang pria dari Yahweh. Dan dia menambah dengan melahirkan adik baginya, yaitu Abel. Dan Abel menjadi pemelihara kawanan domba, dan Kain menjadi penggarap tanah. Dan terjadilah pada hari-hari terakhir, Kain membawa hasil tanah itu suatu persembahan bagi Yahweh, dan Abel dia sendiri juga membawa dari yang sulung kawanan dombanya dan dari yang tambun-tambun, dan Yahweh berkenan kepada Abel dan pada persembahannya. Sampai di sini pembacaan kitab suci kita, saudara-saudara. Kita tentu sudah sangat hafal dengan kisah ini tentang bagaimana Kain dan Abel memberikan persembahan kepada Bapa Yahweh. Dan ternyata persembahan Kain itu tidak diterima. Sementara persembahan Abel itu diterima. Kalau kita membaca di ayat yang kelima dikatakan, dan kepada Kain dan pada persembahannya dia tidak berkenan. Dan Kain menjadi gusar dan wajahnya menjadi muram. Mari kita akan pelajari, saudara-saudara, di manakah letak kesalahan Kain ini? Kisah ini kita tentu sudah hafal. Dan kalau saya perhatikan, saudara-saudara, ada orang yang berpendapat bahwa persembahan Kain ini tidak diterima oleh Tuhan karena Kain itu mempersembahkan hasil bumi yang sudah dikutuk. Sementara Abel mempersembahkan domba yang menjadi simbol dari kematian Yesua, dan korban darah itu berkenan di hadapan Tuhan. Ini pendapat yang saya dapatkan dari luar, saudara. Dan pendapat itu dilandasi di kitab Wayikra atau kitab Imamat, pasal 17 ayat 11 dikatakan, sebab kehidupan tubuh ada di dalam darah, dan aku telah memberikan darahnya kepadamu di atas mezbah itu untuk mengadakan penebusan bagi kehidupanmu, sebab darah itulah yang mengadakan penebusan bagi kehidupan. Inilah dasar dari orang-orang yang berkata persembahan Kain tidak diterima karena tidak mengandung darah. Tetapi saudara-saudara, kalau kita melihat di ayat Kejadian atau Bereshit 3 ayat 17,
Di sana dikatakan ini dasar mereka juga yang mengatakan bahwa tanah itu sudah dikutuk. Nanti saya akan terangkan apa maksud tanah yang dikutuk. Saya bacakan saja Beresit 3:17 atau Kejadian 3 ayat 17. Dan kepada Adam dia berfirman, karena engkau telah mendengarkan apa yang dikatakan istrimu dan telah memakan dari pohon yang telah aku perintahkan kepadamu dengan berkata, jangan kamu makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena kamu. Dengan bersusah payah engkau akan mencari nafkah dari tanah itu seumur hidupmu. Nah, ini adalah dasar-dasar yang saya perhatikan ketika seseorang menceritakan tentang Kain dan Abel. Mereka selalu memberitahu bahwa persembahan itu tidak diterima karena bukan persembahan darah. Sementara Abel mempersembahkan korban berupa domba, ada darah. Dan Kain itu mempersembahkan korban dari hasil bumi, di mana bumi itu sendiri sudah dikutuk oleh Tuhan. Kalau kita berhenti sampai di sini, nampaknya pendapat itu masuk akal, saudara. Tetapi saya mengatakan bahwa pendapat tersebut sangatlah tidak tepat. Saya berani memiliki pola pikir yang berbeda dari banyak pengkhotbah yang selalu mengatakan bahwa persembahan Kain tidak diterima karena tidak mengandung darah. Jadi saya perlu memberikan penjelasan terlebih dahulu kepada saudara tentang kenapa persembahan Kain itu tidak diterima. Kemudian apa yang dimaksud dengan tanah yang dikutuk. Nah, saya akan terangkan terlebih dahulu tentang apa maksud dari tanah yang dikutuk. Bapak Ibu yang terkasih, yang dimaksud dari tanah yang dikutuk itu adalah berbicara bukan hasil bumi yang tidak diterima, tetapi tanah yang dikutuk adalah manusia tanpa mengusahakan tanah atau tanpa mengolah tanah, maka tanah itu tidak menghasilkan dengan baik. Artinya begini saudara, sebelum tanah itu dikutuk, maka kalau Adam dia bercocok tanam, nggak perlu bersusah-susah, maka tanah itu akan mengeluarkan hasil yang baik. Tetapi sejak tanah itu dikutuk oleh Tuhan, maka tanah itu tidak lagi bersahabat. Tanah itu harus dikelola, baru dia bisa menghasilkan. Bahkan tanah yang tadinya tidak pernah ada onak duri, akhirnya bisa mengeluarkan onak duri. Jadi di sini adalah bukan persembahan Kain itu ditolak karena hasil bumi, bukan itu saudara. Alasan yang berikutnya adalah peraturan persembahan darah itu belum ada. Kalau saudara membaca, saya coba melihat di kitab Yasher juga, tidak pernah ada peraturan yang mengatakan bahwa persembahan itu, ini yang dimaksud adalah Kain dan Abel, saudara-saudara, harus berupa darah. Tidak pernah ada peraturan seperti itu. Jadi, kalau tidak ada peraturan seperti itu, kita tidak bisa menggunakan peraturan yang tertulis di dalam kitab Wayikra. Karena kitab Wayikra atau kitab Imamat itu adalah ditulis pada zaman Moshe. Jadi periodenya sudah cukup panjang, saudara. Dan itu peraturan, betul. Tetapi sebelumnya tidak ada peraturan. Itu yang pertama. Jadi peraturan persembahan darah itu belum ada.
Peraturan itu ditulis yang dikenal dengan Torah Sebiktav, itu pada zaman Moshe. Yang kedua, persembahan darah itu adalah persembahan penghapusan dosa. Jadi saudara, persembahan yang dipersembahkan oleh Kain itu bukan persembahan penghapusan dosa, tetapi lebih cenderung untuk menguji kemelekatan hati masing-masing kepada Tuhan. Sampai di sini Bapak Ibu bisa menangkap apa yang saya sampaikan? Jadi sekali lagi, persembahan Kain tidak diterima bukan karena persembahan darah, karena peraturan itu baru ada di zaman Moshe. Dan yang kedua adalah yang dimaksud dengan tanah yang dikutuk itu adalah tanah akan menghasilkan buah, menghasilkan sesuatu yang baik kalau diolah tanah itu. Kalau tidak, dia tidak otomatis. Kenapa? Karena ada unsur-unsur buruk di tanah yang bisa menghancurkan sebuah tanaman. Jadi saudara-saudara, kalau kita melihat ayat ini, ya, coba saya tunjukkan di ayat 17, pelan-pelan saya bacakan. Dan kepada Adam dia berfirman, karena engkau telah mendengarkan apa yang dikatakan istrimu dan telah memakan dari pohon yang telah aku perintahkan kepadamu, dengan berkata, jangan kamu makan daripadanya, maka perhatikan, terkutuklah tanah karena kamu. Titik, saudara. Kemudian ayat itu berlanjut, dengan bersusah payah engkau akan mencari nafkah dari tanah itu. Perhatikan kata dengan bersusah payah. Sebelum tanah itu dikutuk, Adam gak perlu bersusah payah. Onak duri juga tidak ada. Tanah begitu luar biasa. Jadi ini yang dimaksud dengan tanah yang terkutuk, saudara-saudara. Kemudian kita juga melihat hal yang ketiga tadi, bahwa persembahan Kain dan Abel itu bukan persembahan untuk penghapusan dosa, bukan. Artinya apa? Kalau itu bukan korban penghapusan dosa, tidak dibutuhkan darah. Yang dibutuhkan darah itu adalah korban penghapusan dosa. Jadi kalau begitu korban ini tujuannya apa? Korban persembahan dua anak dari Adam dan Hawa ini itu justru hanya tertuju untuk sesuatu, yaitu sikap hati kita, sikap hati mereka berdua mengasihi Tuhan sampai sejauh mana. Lalu kalau begitu sekali lagi, apa yang membuat Kain itu persembahannya ditolak? Disinilah intinya ketahuan saudara. Bahwa yang ketiga, alasan saya mengatakan bahwa persembahan Kain itu tidak harus menggunakan darah. Karena Kain tidak mungkin memberikan persembahan domba. Karena sudah jelas di sana dikatakan bahwa Kain itu adalah seorang penggarap tanah atau disebut sebagai petani. Kalau petani otomatis dia tidak akan memberikan persembahan domba karena yang punya domba itu adalah Abel. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Enggak mungkin dong si Kain berkata, Abel, aku minta tolong berikan dombamu ya untuk persembahan kepada Bapak Yahweh. Enggak mungkin karena memang peraturannya tidak ada, saudara. Jadi kalau begitu saya bisa mengatakan bahwa karena ini persembahan untuk membuktikan cinta mereka kepada Tuhan,
maka arah tujuan dari persembahan itu dikembalikan lagi kepada sikap hati mereka masing-masing. Sampai di sini dipahami ya Bapak Ibu? Karena ini persembahan, sama seperti ketika kita memberikan persembahan. Apakah itu persembahan kolekte, apakah itu persembahan yang lain. Itu yang diperlukan adalah sikap hati. Sekali lagi saya katakan, persembahan darah itu betul ada. Tetapi persembahan darah itu untuk penghapusan dosa. Kalau ini bukan penghapusan dosa, tetapi persembahan untuk membuktikan bahwa mereka berdua itu cinta Tuhan. Nah, dengan demikian, sekali lagi tidak mungkin Kain meminta sama Abel, berikan dombamu kepadaku untuk persembahan. Tidak. Tetapi cenderung yang dilihat Bapak Yahweh adalah hati mereka. Saya buktikan apa yang saya katakan. Kita lihat di ayat yang kedua, Beresit pasal yang keempat atau Kejadian 4 ayat 2. Perhatikan, saya akan bacakan pelan-pelan. Dan dia menambah dengan melahirkan adik baginya yaitu Abel. Dan Abel menjadi pemelihara kawanan domba dan Kain menjadi penggarap tanah. Itu sudah jelas profesi mereka masing-masing, bukan? Ayat 4-nya ketahuan. Inilah yang membuat persembahan mereka ada yang diterima dan ada yang tidak. Di ayat yang ketiga. Dan terjadilah pada hari-hari terakhir, Kain membawa dari hasil tanah itu suatu persembahan bagi Yahweh. Nah, perhatikan kalimat pada hari-hari terakhir. Apa yang dimaksud dengan hari-hari yang terakhir itu? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ternyata yang dimaksud dengan hari-hari yang terakhir itu adalah begini Saudara. Kain ini kan ceritanya punya ladang. Pada waktu panen pertama, dia tidak mempersembahkan kepada Tuhan. Untuk sendiri dulu. Panen berikutnya untuk diri sendiri. Panen lagi untuk diri sendiri. Habis nih, yang sini panen. Begitu di hari yang terakhir, persembahannya itu diserahkan kepada Tuhan. Bukan yang sulung, saudara. Bukan memberi yang terbaik. Tetapi memberi di bagian buncrit. Di bagian akhir. Ya, sudah sisa-sisa baru diserahkan kepada Tuhan. Perhatikan jelas ayatnya di sana dikatakan pada hari-hari terakhir. Baru dipersembahkan. Di dalam teks berbahasa Ibrani, di sana dikatakan wayehi miket semayim wayabe Kain dan seterusnya. Di situ saya kutip kata cats. Cats itu adalah hari-hari terakhir pada saat orang panen. Saudara, ketika orang panen itu kan ladang besar. Apakah bisa dipanen satu hari selesai? Tidak. Seharusnya Kain pada waktu terjadi panen hari pertama serahkan kepada Tuhan. Itu baru sikap hati yang baik. Tetapi ternyata tidak. Berbeda dengan Abel, saudara-saudara. Kalau Abel dia memberikan yang terbaik, yaitu apa? Domba-domba yang tambun. Di ayat yang keempat di sana dikatakan, dan Abel ia sendiri juga membawa dari yang sulung, kawanan dombanya dan yang tambun-tambun, dan Yahweh berkenan kepada Abel dan
pada persembahannya. Jadi di sini sangat jelas Bapak Ibu, perbedaan di hadapan Tuhan itu adalah sikap hati dalam memberikan persembahan. Memang kita tahu bahwa domba itu simbol dari Yeshua, itu betul dan saya akui. Tetapi sekali lagi, persembahan ini bukan persembahan penghapusan dosa. Jadi karena persembahannya itu bukan penghapusan dosa, ya enggak dibutuhkan darah. Karena kalau hal ini dipegang sebagai kata-kata yang mutlak, maka persembahan hasil bumi enggak berlaku dong sampai hari ini. Harus darah. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Jadi sekali lagi letak kesalahan dari Kain itu bukan karena dia tidak mempersembahkan domba. Tidak, saya harus ulang-ulang ini supaya saudara masuk ke pikiran. Ini bukan masalah keselamatan, tetapi persembahan bukti sikap hati kepada Tuhan. Dan sekali lagi memang peraturan untuk mempersembahkan korban domba belum ada. Ya. Jadi sampai di sini saya berharap saudara bisa menangkap apa yang saya sampaikan. Amin. Ya. Abel memberi sambil merasakan. Nah, ini kuncinya Saudara-saudara. Perhatikan. Abel memberi sambil merasakan betapa dalamnya cintanya kepada Tuhan. Sekarang pertanyaannya, saya aplikasikan dalam kehidupan kita masing-masing. Apakah kita akan model seperti Abel yang memberikan persembahan, atau ketika kita memberikan persembahan dengan sikap hati seperti Kain? Abel itu memberikan persembahan kepada Bapa Yahweh dengan memberikan kekuatan cinta. Kalau saudara mencintai seseorang, ketika kita memberikan sesuatu, apakah saudara akan asal kasih begitu? Atau saudara akan beri muatan cinta di dalam hidupmu? Pasti ketika saudara akan, contoh gampanglah, misalnya orang lagi pacaran, begitu ya. Ketika pacarnya itu ulang tahun, memberikan persembahan ulang tahun untuk asal-asalan, atau saudara beri muatan cinta? Pasti memberi muatan cinta, bukan? Nih tak kasih persembahan, bukti cinta saya sama kamu ya. Kan begitu saudara-saudara. Nggak mungkin memberikan yang jelek, nggak mungkin. Nah, disinilah Abel, waktu dia memberikan persembahan, dia berikan persembahan dengan cinta. Sekarang kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Memang yang namanya mempersembahkan itu tidak harus berwujud uang. Tidak harus berwujud benda. Apa saja bisa. Karena kalau wujudnya itu harus benda, kasihan dong kalau orang yang tidak punya uang. Betul nggak Bapak Ibu? Jadi persembahan itu apa sebetulnya? Persembahan itu bisa talenta yang saudara miliki. Seperti kita melihat ada anak-anak muda di sini yang mengelola multimedia. Mereka punya talenta, mereka persembahkan. Saudara masih dalam perjalanan, Kehilat sudah live, mereka sudah datang duluan. Itu bukti persembahan, saudara. Persembahan talenta. Dan saya berharap anak-anak muda yang mengelola multimedia ini, ketika saudara menghidupkan komputer, coba beri muatan cinta kepada Tuhan. Aku melakukan ini karena aku cinta kepada Bapa Yahweh. Wah, itu sama seperti Abel. Paham ya Bapak Ibu? Kemudian apalagi di samping talenta atau bakat, membagikan ilmu.
Bisa saudara yang pandai bisa ngajarin yang lain. Saudara yang lain yang mungkin belum masuk pelayanan dalam multimedia minta diajari. Itu juga wujud dari pelayanan, persembahan, membagikan ilmu. Kemudian apalagi persembahan nasihat. Atau mungkin kalau orang bilang saya itu enggak sekolah, saya itu SD saja enggak tamat, buta huruf. Apakah dengan orang yang buta huruf dan SD tidak tamat tidak bisa memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan? Bisa. Apa contohnya? Ayo, sekarang kalau bisa saya mau tanya, orang yang enggak sekolah, buta huruf sisan, enggak punya talenta apapun, ya sebetulnya enggak ada yang seperti itu ya. Tapi tetap saya jadikan ini kata-kata yang ekstrem. Tapi mau memberi untuk Bapak Yahweh. Caranya bagaimana pelayanannya? Jadi usher. Ya toh? Dengan senyuman. Betul enggak Bapak Ibu? Atau saudara menjadi tukang besuk. Saudara bisa mengkuatkan teman-teman yang lain. Sekalipun kau tidak punya pendidikan yang tinggi. Tetapi ini bisa. Saudara besok datangin orang-orang yang sakit, didoakan, kemudian diajak datang kembali beribadah kepada Bapa Yahweh. Itu juga wujud mempersembahkan seperti Kain dan Abel. Bisa dipahami ya Bapak Ibu? Jadi sekali lagi, kalau ada yang berpendapat bahwa persembahan Kain tidak diterima karena bukan korban darah, saya berbeda dengan mereka. Itu prinsip saya, saudara. Jadi saya berharap saudara bisa memahami hal ini. Jadi saya aplikasikan bagaimana sikap hati saudara saat memberi kepada Tuhan atau kepada manusia. Apakah dengan hati yang rela? Atau dengan ikhlas, atau dengan penuh cinta, atau sebaliknya. Saudara memberi yang penting asal memberi. Maka saya kasih tahu sekarang, kalau saudara mau memberikan persembahan apapun yang akan saudara wujudkan cinta saudara kepada Tuhan, ayo beri muatan cinta. Alam semesta itu akan menangkap energi persembahan cinta saudara dan lihat hasilnya. Tuhan tidak pernah mau berhutang kepada saudara. Jadi kalau mau memberi persembahan, berilah persembahan, tapi beri muatan cinta. Sama seperti ketika saya menyiapkan materi khotbah. Saya kadangkala semua orang sudah tidur, saya masih memikirkan bagaimana saya menyiapkan materi. Kenapa? Karena saya cinta dengan Tuhan. Saya mengasihi dan saya berusaha memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Perkara hasilnya nanti dicela orang atau apa, bukan urusan saya. Yang penting saya akan melakukan yang terbaik untuk Tuhan, karena yang menilai pelayanan saya itu bukan manusia, tetapi Bapa Yahweh. Kemudian saudara-saudara kita lihat, bukti bahwa persembahan itu yang dilihat adalah hati. Kalau kita membaca di dalam kitab Lukas pasal 21 ayat 1 sampai ayat yang keempat, saya bacakan untuk saudara. Dan sambil memandang, dia melihat orang-orang kaya yang sedang memasukkan persembahannya dalam perbendaharaan. Dan dia melihat juga seorang janda miskin yang sedang memasukkan 2 lepton ke sana. Dan dia berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu, janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab semua orang itu memberi persembahan kepada Elohim dari kelimpahannya, tetapi dia memberi dari kekurangannya, yaitu seluruh kehidupan yang ia miliki.
Ini sesuatu yang menarik, saudara. Karena dari ayat ini, saya bisa mengambil kesimpulan bahwa Yesua pada waktu melihat orang-orang kaya dan orang yang miskin dalam memberikan persembahan, yang dilihat bukan nilai jumlahnya. Orang kaya, kalau di zaman sekarang orang kaya bisa nggak ngasih uang katakanlah 10 juta? Bisa. Tapi kekayaan dia 10 triliun. Jumlahnya besar ya, 10 juta. Sementara seorang janda, mungkin dia ngasih cuma 100 ribu, tetapi kekayaan dia cuma 1 juta. Atau mungkin separuh, cuma 200 ribu. Jadi kalau begitu yang dipersembahkan kepada Tuhan, janda yang memberi 100 ribu itu sama saja memberi separuh kekayaan. Maksud enggak Bapak Ibu? Jadi saya punya asumsi bahwa yang dilihat Tuhan itu bukan jumlah banyaknya, tetapi berapa persen dari apa yang dia miliki. Sampai di sini bisa dipahami? Karena di sini dikatakan ada orang-orang kaya memberikan persembahan, sebutlah ngasih 10 juta. Tapi kekayaan dia 10 triliun. Itu seperberapanya. Ayo, siapa yang pintar matematika? Coba, saudara punya uang 10 triliun, dan saudara memberikan persembahan 10 juta. Berapa persen kira-kira? Ayo, ada yang pintar angkat tangan. Saya jujur, saya nggak pinter, saudara. Saya nggak pinter, jadi saya tidak bisa menjawab. Punya uang 10 triliun, memberi persembahan 10 juta. Itu berapa persennya? Saya nggak ngerti. Ngitung dhewe, saudara. Ya. Tapi kalau orang punya uang 200 ribu, dia memberikan persembahan 100 ribu, saya disuruh jawab, saya ngerti. Itu separuh, 50%. Ya Bapak Ibu, bisa dimaksud apa yang saya katakan? Jadi Yesua itu melihat. Nah coba, kira-kira, kalau saya berlaku seperti Yesua, apa tanggapan saudara? Oh Pak Lukas kekurangan duit kayak. Mesti begitu bukan? Saya tak nongkrong di depan sana, ada nggak orang yang ngasih persembahan? Kalau persembahannya bunyinya kresek, wah ini gede. Nek persembahannya bunyinya kelotak, wah itu cili. Ya, pasti saudara akan punya asumsi, wah Pak Lukas kurang duit ini. Tapi buktinya Yesua itu nunggoni kotak persembahan, saudara. Artinya apa? Ketika orang datang memberikan persembahan, ada mata Tuhan yang melihat. Jadi sekali lagi, kalau saudara memberi persembahan, sekalipun saudara jumlahnya sedikit, tetapi kalau memberikan itu dengan hati yang penuh sukacita, hati yang penuh cinta kepada Tuhan, maka persembahanmu sama seperti persembahannya Abel. Bisa dipahami ya Bapak Ibu? Tapi sekalipun saudara memberikan persembahan itu banyak, tapi saudara memberi tidak diberi muatan cinta kepada Tuhan, maka persembahanmu seperti Kain. Jadi sekali lagi di sini ayo kita perhatikan. Perasaan itu adalah energi. Ketika saudara memberikan yang menurut saudara itu yang terbaik, maka hidup saudara sama saja menyenangkan hati Bapa Yahweh. Sukses besar untuk saudara. Bapa Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Terima kasih Bapa Yahweh, selesai sudah kami menyampaikan materi firman-Mu. Kami percaya bahwa Engkau melihat hati. Pada saat kami memberikan persembahan, kami pun akan memberikan persembahan hati yang penuh cinta kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu
Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa. Amin. Kita akan dengar pengumuman. Shalom, shalom. Berjumpa kembali dalam Aleph Tau Breaking News. Berikut kami sampaikan pengumuman untuk minggu ini. Info perkawinan. Akan dilangsungkan pemberkatan perkawinan pasangan Elis Sandi Pamungkas dengan Tania Rizky Francisca, keponakan dari Bapak Yanto, pada hari Minggu 6 Juni 2021 pukul 11 siang di Kehilat. Demikian pengumuman minggu ini. Sukacita melimpah, Bapak Yahweh memberkati. Pengumuman berikutnya adalah berita duka telah dipanggil pulang oleh Bapak Yahweh Ibu Hianti. Saudara bisa lihat di grup Kehilat Aleph Tau. Baik Bapak Ibu, kita akan akhiri kebaktian kita. Saya mengundang jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga, lindungi, peliharakan sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada esok untuk kami bersama-sama memuji dan meninggikan Engkau dan belajar firman-Mu. Terima kasih ya Bapak Yahweh, inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Kami juga berdoa untuk keluarga Ibu Hianti. Tuhan berikan penghiburan melalui kuasa Ruach HaKodes. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarechecha Yahweh wa yismereka. Yair Yahweh panau eleka wehoneka. Yesa Yahweh panau eleka wa yashem lecha shalom. Baruk atabair ufaruk atabasadeh. Engkau akan diberkati di kota dan engkau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripit neka ufriat matka ufrifahem teka shekar ala peka wa esterot soneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tan akau misyar teka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata boboy, kau faruk ata berseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan kau akan diberkati pada waktu kau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Eloheinu melek haolam, besem Yeshua HaMashiach Ruach HaKodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
lagi, selamat pulang, Bapak Yahweh memberkati. Segala pujian hanya untuk-Mu Tuhan, segala kehormatan juga punya-Mu Tuhan. Dari puncak tertinggi sampai lembah terlandai, semua karya kasih cinta-Mu, sujud menyembah Sang Maha Pencipta. Menjadi